Halo semuanya, sahabat inspirasi dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Hari ini sehat? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang bagaimana cara menghilangkan sifat sensitif dan mudah baper dalam diri. Seperti yang banyak orang ketahui, istilah baper itu memang menjadi kata yang sering digunakan oleh masyarakat, terutama kalangan muda. Nah, biasanya istilah baper ini digunakan oleh sebagian besar anak muda untuk mengungkapkan sebuah keadaan yang berkaitan dengan perasaan, baik itu perasaan sedih, senang, atau maupun marah. Ya contohnya misalkan kalau kita sedih nih, ada orang yang bisik-bisik di samping kita ngira mereka itu ngomongin diri kita sendiri. Nah, itu adalah perasaan baper. Kita mudah tersinggung, sensitif terhadap segala macam aktivitas yang ada di sekitar kita. Nah, selain itu juga ada baper yang sifatnya positif, senang gitu. Misalkan ya ada orang ini kan dia berbicara dengan lawan jenis atau pasangannya, kemudian dia dirayu, dia digombalin, dan dia akhirnya baper, bahagia, senang. Ini kan positif bagi diri seseorang tersebut. Namun sebagian besar baper ini itu tidak baik. Kenapa? Karena seringkali berdampak buruk terhadap diri seseorang. Ya kadang-kala kan kalau orang sakit hati gitu kan, mudah tersinggung, itu kan termasuk bagian daripada baper. Nah, itu adalah hal yang tidak baik. Jadi kalau dia pulang itu suka kepikiran, aku tadi diomongin, aku tadi diginiin. Nah kepikiran, di rumah kepikiran. Nah ini adalah hal yang tidak baik dan tentu harus kita atasi dan harus kita berikan solusi. Nah di sini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sifat baper ini sendiri. Tips yang pertama itu adalah belajar menjadi pribadi yang dewasa. Sikap yang dewasa itu bisa mengatasi segala macam persoalan, baik itu persoalan baper, ya sakit hati dan lain sebagainya. Intinya kalau kita tanggapi dengan cara yang dewasa, itu bisa menjadi solusi. Katakan saja kita punya teman kita ini melakukan sesuatu yang salah dengan kita. Dia bertindak salah terhadap diri kita. Namun jika kita menggunakan sikap yang dewasa, kita tidak langsung mengambil sebuah keputusan yang mana nanti akan berdampak pada hubungan pertemanan kita. Jadi kalau kita bersikap dewasa, kita itu tidak mudah mengambil sebuah keputusan, terutama pada saat kita sedang marah, pada saat kita sedang sakit hati. Kita tidak mengambil keputusan di sana, tetapi kita berpikir dulu, tenangkan diri sendiri. Maka ketika sudah tenang, disitulah kita akan mengambil sebuah keputusan. Nah ini adalah sikap dewasa. Bayangkan saja kalau seandainya teman kita ini gak sengaja salah gitu ya sama kita, lalu kita bersikap seenaknya saja tanpa memikirkan akibatnya, maka bisa jadi hubungan pertemanan kita akan renggang. Dan lebih parahnya lagi, hubungan pertemanan bisa jadi bubar. Ya jadi itu yang pertama, belajar menjadi pribadi yang dewasa dulu. Yang kedua, jangan mikir yang aneh-aneh. Prasangka kita itu harus baik, ya. Jangan kita berpikir yang aneh-aneh. Misalkan begini nih, ada orang yang memungut dompet kita yang jatuh di jalan. Kita lihat orang itu memegang dompet kita. Dia belum sampai di tempat kita, tapi dia masih di jalan. Kita lihat dia sudah pegang dompet kita. Kita udah menuduh mereka itu maling. Kita udah nuduh mereka itu mengambil dompet kita. Ya ini gak boleh. Siapa tahu orang yang memegang dompet kita itu mau mengembalikan dompet kepada kita, tapi dia masih di jalan. Jangan buru-buru ngambil kesimpulan dulu, jangan mikir yang aneh dulu. Nah ini adalah hal yang tidak baik, karena perilaku seperti ini itu sebenarnya mengarah ke sifat baper.
baper itu tidak terjadi kalau tidak ada dasar. Namun baper juga bisa dikendalikan jika kita mau berpikir dulu sebelum bertindak. Ya, oleh sebab itu jangan berpikir yang aneh-aneh dulu, berpikir positif dulu sebelum kita melakukan sebuah tindakan. Jadi itu adalah salah satu langkah untuk mengatasi sifat sensitif dan baper. Yang ketiga, sibukkan diri dengan aktivitas positif. Nah, aktivitas positif yang saya maksud itu seperti apa? Ada banyak banget teman-teman ya aktivitas positif yang bisa kita lakukan. Yang pertama misalkan kita bekerja ya, kita melakukan hal yang baik yang intinya mengembangkan diri kita. Bahkan kita juga bisa membaca buku, menonton video motivasi, audio motivasi, membaca artikel-artikel pengembangan diri. Ini juga termasuk bagian daripada kita berusaha untuk menghilangkan sifat baper dan sensitif yang ada dalam diri kita sendiri. Kita bersikap cuek aja gitu kalau ada sebuah problem. Namun cuek bukan berarti melupakan. Kita tidak terlalu mengambil pusing, karena kalau kita ambil pusing itu akan membuat diri kita kepikiran terus gitu. Mau makan kepikiran gitu, mau tidur kepikiran, mau melakukan segala hal kepikiran, ya lama-lama kita jadi stres. Oleh karena itu, sibukkan diri dengan hal positif untuk mengalihkan pemikiran kita yang semulanya mungkin sensitif dan mudah baper. Jadi kalau kita melakukan hal yang positif, sifat baper dan mudah sensitif ini akan lama-kelamaan menjadi hilang. Nah, ini adalah tips yang ketiga. Yang keempat, jangan mudah menyimpulkan. Jika terjadi sebuah persoalan, entah itu dengan teman, entah itu dengan kerabat, entah itu dengan pasangan, jangan mudah menyimpulkan dulu. Belum apa-apa udah mengatakan, wah kamu ini begini, kamu ini begitu. Jangan seperti itu dulu, lihat dulu situasi, baca dulu keadaan. Apakah memang dia itu salah? Apakah memang dia itu berbuat buruk? Kalau seandainya kita salah ya, kita salah berpersepsi terhadap orang lain, kita yang malu. Kita yang betul-betul menyesal dengan perilaku kita. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal, kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita menyimpulkan sebuah jawaban dari segala macam persoalan yang ada di sekitar kita. Jangan nanti seperti orang yang alay gitu ya. Dikit-dikit kalau ada masalah diposting di Facebook, diposting di Twitter, diposting di Instagram. Intinya mereka berharap perhatian dari orang lain, padahal itu nggak ada gunanya. Orang juga nggak bakal peduli sama kita gitu kalau kita mengatakan, wah aku galau, wah aku pusing. Paling orang itu komen seolah-olah peduli, wah kamu kenapa? Padahal nyatanya nggak juga gitu loh. Mereka pasti bilang, terserah lu aja, syukurin. Nah itu paling di dalam hatinya berkata seperti itu. Makanya jangan mudah menyimpulkan segala sesuatu, apalagi kita mengumbarnya di media sosial. Itu adalah hal yang tidak semestinya kita lakukan. Ya, jadi itu yang keempat. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima adalah belajar sabar. Memang sabar itu adalah hal yang sulit. Tapi apa salahnya kalau kita mau belajar sabar gitu? Karena perilaku sabar ini secara otomatis, secara tidak langsung juga akan mengurangi sifat sensitif dan mudah baper kita. Kita terbiasa dengan disakiti oleh orang, dijelekkan, dicemooh oleh orang. Ini akan membuat sifat kita akan menjadi lebih condong, lebih dewasa. Hal seperti ini memang sepele, tapi berdampak besar di dalam pribadi kita, aktivitas diri kita, kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus belajar bersabar, belajar menerima apapun yang terjadi pada diri kita. Intinya kita ikhlas menjalani, maka insya Allah sifat sensitif dan mudah baper akan teratasi dengan sendirinya. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jika kalian suka silahkan like ya, komen, subscribe, tekan lonceng agar mendapatkan notifikasi selanjutnya.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan selalu salam inspirasi.